Shalom, kembali bersama-sama dengan kami di YouTube channel Bukit Zaitun di dalam program 10 menit mudah memahami pelajaran sekolah Sabat. Dan kita memasuki di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang ketiga di tahun 2023. Sekali lagi kami hanya mengingatkan kembali bahwa pelajaran ini tidak menggantikan Bapak Ibu belajar sekolah Sabat di rumah. Kami mohon supaya Bapak Ibu boleh belajar secara intensif di rumah agar lebih mengerti dan juga memahami. Ini hanya membantu saja supaya kita dapat memahami pelajaran sekolah Sabat kita. Nah, judul pelajaran sekolah Sabat kita pada pekan ini berjudul Suami dan Istri Bersama di Salib. Dan ayat inti kita terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 25 dan sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian, suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskannya. Sudah Yesus menyucikan jemaat dengan memandikannya dengan air dan firman. Jemaat ditempatkan Yesus di hadapannya dengan tak bercacat dan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pelajaran pekan ini kembali lagi kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kembali khususnya bagi jemaat di Efesus, yaitu mengenai kewajiban-kewajiban dan hubungan satu dengan yang lain. Nah, di awal mula Rasul Paulus menekankan khususnya di ayat yang ke-21, Efesus 5 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam ayat ini Paulus kembali menegaskan bahwa orang-orang Kristen atau umat-umat Tuhan berutang untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain, merendahkan hati untuk saling menanggung beban, lalu tidak mementingkan atau meninggikan diri di atas orang lain, juga tidak saling ingin menguasai. Oh, sangat tegas sekali Paulus katakan untuk tidak saling menguasai. Dan Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai teladan watak seorang Kristen yang sejati. Sebab ia telah menjadi segala-galanya bagi semua orang. Itu sebabnya dia menjadikan dirinya sebagai teladan. Nah, kita harus memiliki roh yang tunduk dan rendah hati dan siap menjalankan semua tugas sesuai tempat dan tugas masing-masing yang tentunya sudah ditetapkan Allah bagi kita di dalam dunia ini. Jadi secara keseluruhan Paulus ingin menegaskan bahwa di mana ada kerendahan hati dan rasa tunduk satu dengan yang lain, maka semua kewajiban-kewajiban dari segala hubungan dengan sesama ini pastinya akan dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang terakhir dalam Efesus pasal yang kelima ini, sebenarnya Rasul Paulus ini sedang berbicara mengenai, ini bicara tentang kewajiban suami dan istri. Nah, Rasul Paulus membicarakan hal ini sesuai dengan tata aturan Kristen, di mana ia menempatkan jemaat itu sebagai contoh ketaatan istri dan Kristus sebagai teladan kasih bagi suami. Nah, menarik memang kalau di zaman dulu atau di zaman kuno, mempelai wanita ini nanti akan dipersembahkan kepada mempelai pria. Ya. Baik itu baik oleh sang ayah, ya, sang pria, atau sang mempelai wanita, atau saudara laki-laki, sang mempelai wanita, atau seorang pria yang terbaik. Nah, biasanya dari pihak keluarga ini akan mempersembahkan. Namun dalam pernikahan Kristus dan jemaat, justru Yesus sendirilah yang akan mempersembahkan gereja kepada dirinya sendiri. Jadi secara keseluruhan dari rangkaian pernikahan itu, jadi pernikahan Kristus dan jemaat itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama yaitu tentang pertunangan, yang artinya adalah
Kristus mempersembahkan dirinya, ingat ya tadi, Kristus mempersembahkan dirinya bagi jemaat dengan ia mati di kayu salib. Hal yang kedua tentang persiapan upacara pernikahan. Ini artinya adalah Kristus menguduskan dan menyucikan jemaat itu. Ini artinya. Lalu yang poin yang ketiga, masuk dalam upacara pernikahan, ini maksudnya ini adalah perayaan pernikahan akbar, yaitu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi menarik memang ini untuk dibahas ketika Paulus membicarakan ini, sebab di zaman Efesus waktu itu, laki-laki ini sangat ditinggikan. Artinya kedudukan laki-laki itu sangat ditinggikan. Akibatnya, para suami ini bebas bertindak sewenang-wenang terhadap istri mereka. Karena kenapa? Karena tidak ada hukum yang menjeratnya, tidak ada hukum yang melarangnya. Akan tetapi berbeda. Keluarga Kristen tidak menganut sistem ini. Kenapa? Karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip tentunya kebenaran yang kita yakini. Nah, untuk mengantisipasi keadaan ini, maka Paulus memberikan dasar hubungan bagi suami istri, yaitu yang pertama, suami istri itu harus saling merendahkan diri. Ini Anda bisa lihat di ayat yang ke-21. Jadi, Paulus menyebutkan yang pertama bahwa suami istri harus saling merendahkan diri. Yang kedua, istri harus tunduk dan taat terhadap suami. Karena kenapa? Karena suami adalah kepala. Ini Anda bisa lihat di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Nah, hubungan suami istri ini, Paulus jadikan analogi ini untuk menjelaskan tentang hubungan Kristus dan juga dengan jemaat. Nah, sebagai kepala, Kristus tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tubuhnya, tetapi justru sebaliknya memelihara dan memberikan pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Dan poin yang ketiga yang Paulus ingin sampaikan adalah suami sebagai kepala haruslah mengasihi istrinya. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-25. Oleh karena kasihnya kepada mempelainya, maka Kristus rela mengorbankan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dari penjelasan ini kita dapat menemukan ada beberapa hal yang menarik, yaitu bahwa Paulus sendiri tidak berbicara mengenai otoritas atau kekuasaan, tetapi Paulus berbicara tentang kasih suami terhadap istri. Di sini Paulus tetap mengarahkan bagi para suami-suami untuk menjadikan salib Kristus, sebagai pelajaran kita ya, menjadikan salib Kristus sebagai patokan untuk bertindak. Dan juga bagi para istri, Paulus mengingatkan kembali untuk tunduk dan hormat pada suami yang mengasihinya. Jika setiap pasangan suami maupun istri Kristen dapat sebenarnya memperlakukan prinsip ini di dalam rumah tangga, dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi suami yang menindas istri, dan juga tidak ada istri yang tidak tunduk dan tidak hormat kepada suami. Karena kenapa? Karena mereka satu dengan yang lain saling memperlakukan dengan penuh kasih, sayang, dan juga hormat. Dari pelajaran kita pekan ini, pernikahan ini dapat menggambarkan relasi kita dengan Kristus. Paulus memberikan nasihat bagaimana relasi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mungkin hubungan kita dengan istri baik, ya, sementara hubungan kita Tuhan tidak baik. Tapi kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, sudah tentu pasti hubungan nanti kita dengan istri pun baik. Paulus menekankan hal ini untuk menjadikan bahwa nasihat Paulus ini menjadi pedoman di dalam rumah tangga kita masing-masing. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita, mudah memahami pelajaran sekolah sahabat kita. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan Anda mengisinya di kolom komentar. Kiranya Tuhan memberkati kita.